Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kakak-kakak, jumpa lagi dengan saya pada tatap maya yang kesekian kalinya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kakak-kakak, kita akan, nah kakak-kakak, silahkan ambil posisi yang paling nyaman. Tenangkan hati dan pikirannya kakak-kakak. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikannya kakak-kakak. Nah kakak-kakak, selanjutnya kita berdoa bersama. Izin Ya, bisa Kak, bisa. kali suara saya. Iya, bisa Kak, bisa. Ya, silakan Kak. Ya, silakan Kak Riki. Terima kasih. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah sama-sama kita sejenak untuk berdoa. Untuk itu, doa saya pimpin dari sini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Kak? Ya baik, terima kasih Kak Riki. Selamat bergabung Kak Arfan. Ya baik kakak-kakak. Saya kembali mengingatkan kesepakatan bersama kita kakak-kakak. Yang pertama, kakak-kakak menyalakan kamera. Kedua, kakak-kakak mematikan mikrofon. Kemudian kakak-kakak hadir seutuhnya. Kemudian menghargai waktu bersama dan kakak-kakak memaksimalkan fitur chat. Kemudian kakak-kakak mengklik raise hand ketika kakak-kakak mau bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar untuk kita semua kakak-kakak. Ya, selanjutnya kakak-kakak, pada sesi kali ini ada dua agenda. Yang pertama, kakak-kakak memaparkan rencana tindak lanjut yang sudah kakak-kakak susun. Kemudian nah kakak-kakak, Kak Arfan siap memaparkan hasil kerjanya terkait rencana tindak lanjut. Belum, Bu.
Suaranya kedengaran, Kak? Kayak ini suaranya saya kedengaran. Ada Kak, ada Kak, ada Kak, ada Kak. Ya, baik. Saya lanjut dengan mengantar bukti karya ya. Kayak ini boleh. Ya. Nah, kakak-kakak terkait bukti karya yang nanti akan kakak-kakak upload pada platform Merdeka Mengajar atau PMM untuk diseminasi PKG-PJOK. Nah, kakak-kakak, topik pembahasan yang pertama kakak-kakak alur aktivitas bukti karya PKG-PJOK. Kemudian kakak-kakak mengunggah bukti karya di PMM. Nah, untuk alurnya, alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024 revisi November 2024. Jadi ini sudah direvisi ya kakak-kakak. Nah, perjalanan program PKG PJOK minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-5 itu ada pembukaan, ada pembelajaran asinkron dan tatap maya, kemudian minggu ke-6 kakak-kakak hari keberangkatan, kemudian ada pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi, kemudian hari kepulangan. Dan itu kita sudah lewati bersama ya kakak-kakak. Kemudian minggu ke-7 sampai dengan minggu ke-10 kakak-kakak ada pembelajaran asinkron dan tatap maya. Nah, minggu ke-11 unggah dokumentasi bukti karya kakak-kakak. Jadi kita sudah mau masuk minggu ke-11 ya kakak-kakak. Nah, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, serta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama selama mengikuti program ini. Jadi kakak-kakak diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat atau mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang sudah kakak-kakak pelajari selama mengikuti program pengembangan kompetensi guru PJOK. Ya, jadi kakak-kakak akan membuat bukti karya yang berhubungan dengan materi yang sudah kakak-kakak pelajari selama kakak-kakak mengikuti program PKG PJOK. Nah, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Jadi, bukti karya ini kakak-kakak menjadi prasyarat sebagai kelulusannya kakak-kakak pada program ini ya. Jadi, bukti karya yang nantinya akan kakak unggah pada PMM nanti itu akan menjadi prasyarat kelulusannya kakak-kakak. Itu ya. Nah, untuk bukti karya adalah produk orisinil atau asli ya kakak-kakak, jadi buatannya kakak-kakak sendiri. Bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Kemudian wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi kakak-kakak, bukti karyanya kakak-kakak merupakan bukti karya yang kakak buat sendiri ya, walaupun kakak-kakak melihat atau ada referensi dari berbagai karya, tapi silahkan kakak-kakak modifikasi, jangan ambil seutuhnya. Jadi itu benar-benar karya yang kakak buat, walaupun kakak ada beberapa referensi yang kakak ambil dari entah itu tugasnya teman-teman, tidak apa-apa kakak-kakak asalkan kakak-kakak bisa membuat sendiri berdasarkan referensi yang ada. Itu ya. Kemudian
bukti karyanya kakak-kakak sudah divalidasi oleh fasilitator. Jadi akan ada draft bukti karya, nantinya draft itu akan masuk ke fasilitator dan fasilitator akan memvalidasi bukti karya tersebut. Setelah divalidasi, baru kakak bisa unggah pada platform Merdeka Mengajar atau PMM ya. Nah, selanjutnya kakak-kakak, untuk kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas ya. Jadi ketika kakak-kakak mau mengupload bukti karya berupa video, maka kakak-kakak pastikan karyanya kakak-kakak memiliki gambar dan suara yang terlihat atau terdengar dengan jelas ya. Jadi bukti karyanya kakak-kakak itu suara dan gambarnya jelas. Kemudian isi karya video maupun dokumen atau PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Ya, jadi ketika kakak-kakak mengupload video, kakak-kakak harus melampirkan persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik ya. Jadi ada surat izin dari surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali murid itu sendiri ya. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Kemudian mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jadi ketika kakak-kakak mendapatkan referensi dari teman, silahkan cantumkan namanya, ya. Misalnya video itu ada potongan video yang kakak ambil dari video orang, kan cantumkan potongan video itu milik siapa, gitu ya. Atau kakak ambil dari jurnal si ini, boleh. Cantumkan itu punya jurnalnya siapa, gitu ya. Jadi karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Terus mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Ya, jadi sumbernya dari mana silakan kakak cantumkan. Kemudian lanjut. Untuk alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Ini alurnya kakak-kakak. Alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi. Nah, ini ada di LMS-nya kakak-kakak ya. Jadi silahkan diklik semua modul. Kemudian akan ada list bukti karya. Silakan kakak-kakak klik. Kemudian di sana ada unggah draft bukti karya. Kemudian ada refleksi bukti karya, kemudian berbagi karya saya. Nah, untuk unggah draft bukti karya tersebut kakak-kakak, nah kakak-kakak, unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Kemudian refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Jadi refleksi bukti karya insya Allah pada tanggal 10 Desember ya. 10 Desember. Kemudian berbagi bukti karya. Jadi ketika bukti karyanya kakak-kakak sudah dipublish di PMM, linknya akan kakak copy pada berbagi bukti karya. Jadi hanya salin tautan ya kakak-kakak. Jadi linknya yang kakak salin ke berbagi bukti karya itu. Jadi hanya linknya.
Jadi salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi bukti karyanya kakak-kakak ketika sudah diterbitkan di PMM atau sudah diunggah pada PMM, maka kakak-kakak akan berbagi bukti karya melalui salin tautan. Itu ya. Lanjut. Unggah draft bukti karya dan lembar persyaratan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, untuk bukti karya, periode pengumpulan, kemudian Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman LMS diseminasi PKG PJOK. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Pastikan kakak-kakak telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Sebelum mengunggah draft produk bukti karya, klik Make Copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Jadi kakak-kakak membuat kopiannya dulu, kemudian kopian itu kakak unduh, kemudian kakak kerjakan untuk mulai mengunggah produk. Kakak-kakak membuat kopian lembar pernyataan persetujuan PKG PJOK ya. Kemudian setelah kakak buat salinan, kemudian kakak unduh, kemudian kakak edit sesuai kebutuhannya kakak-kakak. Lembar pernyataan persetujuan PKG PJOK itu ditujukan untuk siapa? Untuk kepala sekolah atau untuk wali murid, itu ya. Kemudian klik kerjakan untuk mulai mengunggah bukti karya. Ya, jadi kakak-kakak mengunggah bukti karya di sini, dikerjakan ini. Ini baru draft ya kakak-kakak. Kalau draft itu kakak-kakak mengupload. Kalau di bukti karya kakak-kakak tinggal salin tautan karena bukti karyanya kakak-kakak sudah diunggah pada PMM. Itu ya. Jadi kakak-kakak peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Jadi ini lembar persetujuannya kakak-kakak. Dengan menandatangani formulir ini, centanglah pada kotak di samping pernyataan. Nah, jadi saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah terkait pengambilan gambar atau foto atau video dan konsekuensi publikasi pada media online. Saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar, foto atau video dan mempublikasikannya pada media online untuk kepentingan pembelajaran. Yang berikut, saya menyatakan bahwa pengambilan gambar, foto atau video dilakukan hanya sesuai kebutuhan dan dipergunakan untuk konten pembelajaran. Kemudian yang berikut, saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru PJOK adalah produk orisinalnya, ya. Produk orisinal. Saya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan bukti karya,
Saya bersedia jika bukti karya saya dihapus dari PMM dan menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi itu ya kakak-kakak. Jadi surat pernyataan peserta PKG PJOK ini harus kakak lengkapi sebelum kakak-kakak mengupload draft bukti karya ya. Jadi ada nama peserta PKG PJOK ditandatangani, kemudian ada nama kepala sekolah ditandatangani itu ya. Jadi untuk lembar pernyataan ini kakak bisa unduh di LMS-nya kakak-kakak masing-masing ya. Nah selanjutnya pemilihan kategori bukti karya. Ya, jadi bukti karyanya kakak-kakak itu bisa berupa praktik baik, praktik pembelajaran, atau berupa RPP atau modul ajar. Ya, jadi untuk praktik baik itu untuk praktik baik pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program, atau praktik baik yang dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Jadi produk atau kategori bukti karya yang kakak-kakak bisa unggah pada PMM itu bisa berupa praktik baik pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain, bisa menginspirasi guru-guru lain dalam konteks program. Jadi bisa berupa dalam berupa program ya, bisa berupa praktik baik dalam bisa berupa praktik baik yang kakak muat dalam bentuk refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi dalam format dokumen bisa PDF atau video. Kemudian lanjut untuk praktik pembelajaran, itu proses pembelajaran. Jadi guru dengan peserta didik di dalam kelas, peserta didik dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF atau aksi nyata. Itu ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak kategori bukti karyanya bisa berupa praktik baik, itu ada refleksi, bisa berupa program. Kemudian untuk praktik pembelajaran itu kakak-kakak melakukan pembelajaran pada peserta didik baik di kelas maupun di lapangan ya. Kemudian bukti karya yang berikut RPP atau modul ajar ya. Jadi kakak-kakak bisa memilih salah satu ya. Kakak-kakak memilih praktik baik, berarti kakak-kakak praktik baiknya boleh dalam bentuk video, praktik baiknya juga boleh dalam bentuk PDF ya. Kemudian atau kakak-kakak memilih praktik pembelajaran. Jadi praktik pembelajaran itu kakak-kakak melakukan video pada proses pembelajaran yang kakak-kakak lakukan di kelas atau di lapangan. Atau kakak-kakak membuat RPP atau modul ajar. Jadi silakan dipilih salah satu ya kakak-kakak. Silakan sesuai yang sebisanya kakak. Jadi kakak-kakak bisa pilih praktik baik, bisa memilih praktik pembelajaran, bisa juga memilih RPP atau modul ajar. Ya, silahkan sesuai kebutuhannya kakak-kakak. Jadi yang menyertakan surat pernyataan itu hanya bukti karya yang video atau foto. Tapi kalau untuk bukti karya berupa RPP atau modul itu tidak perlu kakak-kakak mengunggah surat pernyataan itu. Ya, jadi surat pernyataan itu hanya diunggah ketika kakak-kakak memilih bukti karya berupa video. Itu ya.
Jadi untuk video itu ada dua, ada praktik baik dan ada praktik pembelajaran. Untuk RPP dan modul itu hanya bentuk PDF. Ya kakak-kakak. Sampai sini ada yang mau bertanya? Terkait, ya silahkan. Ya, untuk RTL itu kan saya ambil permainan tradisional. Nanti untuk DP bukti karya itu masuk di mana? Praktik baik atau praktik pembelajaran? RTL bisa praktik baik karena itu program ya. RTL itu dalam bentuk program kan. Bisa Ya. masuk pada praktik baik, Kak. Kalau praktik pembelajaran itu bisa juga. Karena di sana ada pembelajarannya kan. Hanya permainannya yang kakak desain dalam bentuk tradisional. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya, maksudnya DP ini itu dalam bentuk video. Karena itu kan permainan tradisional. Ya, jadi kakak-kakak silahkan memilih. Jadi bukti karya itu kakak-kakak bisa memilih dalam bentuk praktik baik bisa, dalam praktik pembelajaran bisa. Jadi untuk praktik baik kakak-kakak bisa pilih bentuk PDF boleh, bentuk video boleh. Kalau bentuk PDF itu semacam ini Kak, apa dulu? Itu Kak Tika Riki punya program dalam bentuk PPT toh. Ya. Cuma PPT itu yang Tika Riki ubah jadi PDF, itu yang Tika Riki upload. Itu masuk pada praktik baik. Kalau Kariki ambil RTL-nya Kariki. Karena di sana di RTL itu masih berupa program toh, belum eksekusi. Nanti kalau di praktik pembelajaran itu so eksekusi. Kalau dia masih dalam berupa rencana program, rencana tindak lanjut kan, jadi dia masuk pada praktik baik. Tapi kalau dia so eksekusi mengajar, itu masuk pada praktik pembelajaran. Tapi kalau praktik pembelajaran itu pasti ada RPP-nya juga toh. Sebelum Mbak eksekusi pasti ada RPP. Kalau dia masuk pada praktik pembelajaran. Kalau praktik baik, dia harus membuat RPP juga? Atau Kalau modul? Tidak. Kalau praktik baik dia hanya semacam refleksi. Misalnya refleksi yang biasa kita lakukan di setiap modul. Misalnya refleksinya menggunakan 3 tahap. What, so what, now what. Boleh begitu. Berarti tidak harus dalam bentuk video ya? Tidak. Makanya dia suruh pilih. Dalam bentuk video boleh, dalam bentuk PDF boleh. Makanya saya pikir tadi kan itu batas DP unggah itu tanggal 10 atau 11 untuk bukti karya, sedangkan sekarang kan masih sementara ulangan. Iya. Baru untuk program itu saya kira mau ambil video, harus video. Kalau mau ini video kan berarti butuh rencana lagi. Dan kalau mau di ini tanggal 10 itu kira-kira hari apa? Hari Selasa atau hari apa? Tunggu saya lihat dulu. Tanggal 10 itu hari Selasa, iya. Nah, itu hari Selasa. Sedangkan saya kan ambil permainan tradisional. Jadi DP program itu tentang permainan tradisional. Jadi kalau mau ini dalam waktu 2 hari kayaknya tidak cukup. Makanya Ya. saya tanya tadi apa dalam bentuk video atau PDF. Ya, jadi ambil yang mudah saja kakak-kakak. Kalau saran saya, kakak-kakak kan pada modul sebelumnya sudah membuat RPP atau modul ajar ada kan? Iya, baru? RPP yang
Nungka jaringan. Halo, kedengaran suaranya saya, Kak? Ya. Putus tadi jaringan. Putus lagi. Sebentar ya kakak-kakak, saya terlempar. Sebentar ya kakak-kakak. Akun fasilitator terlempar ini.
Tidak bisa baca. Tidak bisa berulang lagi. Ya baik kakak-kakak, mohon maaf ada gangguan jaringan di saya. Ya, jadi Kak Riki, silakan dipilih salah satunya Kak Riki. Jadi kalau Kak Riki pilih praktik baik, jadi praktik baiknya berupa program atau praktik baiknya berupa refleksi pembelajaran yang kakak-kakak lakukan pada pelatihan PKG PJOK ini. Jadi refleksi seperti biasanya kakak-kakak. Ya, jadi kakak-kakak boleh menggunakan refleksi 3 babak. Kemudian kakak-kakak boleh menggunakan refleksi 3 tahap. Refleksi 3 tahap itu ada what, so what, dan now what. Jadi apa yang sudah kakak ketahui, terus apa, kemudian harus apa, gitu ya. Kemudian untuk praktik pembelajarannya, kakak-kakak juga sudah melakukan pada aksi nyata kemarin, ya. Jadi kakak-kakak sudah melakukan video berupa aksi nyata dalam bentuk video. Kakak-kakak juga sudah melakukannya kemarin. Jadi kakak-kakak silakan memilih praktik pembelajaran atau kalau kakak-kakak pilih praktik pembelajaran berarti kakak-kakak memilih dalam bentuk video atau PDF boleh. Jadi aksi nyatanya kakak-kakak yang kemarin kakak-kakak bisa jadikan sebagai bukti karya, bisa. Ya. Kemarin dalam aksi nyata kemarin kan kakak-kakak sudah mengupload RPP dan video pembelajaran. Jadi silahkan kakak-kakak memilih salah satu yang akan kakak-kakak jadikan sebagai bukti karyanya kakak-kakak. Itu ya. Sampai sini bisa Kak Riki? Apa ada yang masih yang mau bertanya? Ada Kak, ada. Ya, Silakan silakan. Kak Arfan dulu, Kak Arfan. Ya, silakan Kak Arfan. Riki lanjut dulu, Kak Riki lanjut. Ya, Kak Riki dulu, Kak Oke. Riki, Kak Riki. Siapa Bagaimana? dulu nih, Kak Arfan? Kak Riki dulu, Kak Riki. Oh iya. Oh berarti tadi nanti untuk bukti karya itu boleh memilih ya? Ya, Kan pertama aksi nyata itu dalam proses pembelajaran, baru yang kedua tentang rencana tindak lanjut, itu video pada saat dalam pemaparan. iya bisa. Jadi yang yang dijadikan bukti karya di situ Hanya apa? program. Ya, Hanya program yang PowerPoint itu, yang slide-slide itu. ya, Oh dijadikan iya iya. kemudian diupload itu yang dijadikan bukti karyanya kakak-kakak. Bisa. Oh Karena iya itu iya, oke. perancangan program. Ya, sudah paham Kak. Aksi nyatanya kemarin juga bisa dijadikan bukti karya. Aksi nyata kemarin kan ada video pembelajaran dengan modul kan. Jadi tinggal pilih salah satu. Modul boleh, video pembelajaran boleh. Itu sudah jadi. Oh berarti diupload kembali. Iya, diupload Kalau kembali. misalnya pilih. Kalau misalnya Oh, iya. kakak pilih RPP berarti RPP yang diupload. Jadi kalau aksi nyata kemarin kan diuploadnya di LMS. Nah kalau untuk bukti karya ini diupload pada PMN. Itu. Jadi hanya link tautannya yang
berbagi di LMS. Tapi untuk draftnya diupload dulu di LMS. Jadi misalnya Kak Riki pilih RPP. Untuk bukti karyanya Kak Riki pilih RPP. Jadi RPP yang Kak Riki upload pada draft bukti karya. Gitu. Oh iya iya. Paham Kemudian paham. draft itu yang akan saya validasi. Kemudian setelah saya validasi, Kak Riki bisa upload pada PMM. Setelah diupload di PMM, Kak Riki salin tautan, upload lagi copy paste linknya di bagikan bukti karya. Gitu ya. Oh iya. Paham paham. Oke. Cukup ya Kak Riki? Ya, cukup cukup. Oke, silakan Kak Arfan. Iya, menyambung apa yang disampaikan oleh Kak Riki. Kalau saya dengar dari penjelasan tadi yang mempunyai surat pernyataan video ya. Iya. RPP dan RPP tidak, modul ajar itu tidak. Iya, tidak. Kalau praktek baik ini tentang adanya video tetap unggahan surat pernyataan presiden dari kepala sekolah. Ya. Pokoknya yang dicantumkan surat pernyataan itu Kak, walaupun dia dalam bentuk PDF, tapi kalau memuat gambar peserta didik, itu harus ada surat pernyataan. Baru mau di-download di... Ada di LMS-nya Kak. Ya, di LMS. Ya. Di LMS ada Kak. Baru jadi, kalau modul ajar Kak, yang sudah tanda tangan kepala sekolah, ya. Atau harus yang sudah tanda tangan? Ya, bisa yang sudah ditandatangan. Lebih bagus yang sudah ditandatangani, berarti kan sudah valid gitu ya. Kalau memakai tanda tangan foto baru dipotong Kak, boleh? Boleh Kak. Ya, karena sementara penyusunan soal tanggal 9 ujian semester. Betul itu apa yang Kak Riki sampaikan itu. Jadi sementara masih pacu dalam penyusunan soal. Jadi silahkan ambil yang termudah kakak-kakak, jangan ambil yang sulit. Jadi sebelumnya kan kakak-kakak sudah melakukan refleksi, kakak-kakak sebelumnya juga sudah melakukan video. Jadi silahkan apa yang sudah dilakukan pada proses pembelajarannya kita ini pada program pengembangan kompetensi guru PJOK ini. Dalam program kakak-kakak ini kita sudah masuk 3 bulan ya. Jadi dalam 2 bulan kemarin itu kan sudah ada tugas refleksi, kemudian ada video pembelajarannya. Silakan kakak-kakak ambil salah satunya yang ada, bisa digunakan. Jadi dalam bentuk PDF boleh, dalam bentuk video boleh. Jadi jangan ambil yang sulit kakak-kakak, silahkan dipilih kalau yang video yang full atau 30 menit yang editan itu Kak? Boleh, 30 menit boleh. Boleh Ya, diupload di PMM sebagai bukti karya boleh. Jadi kalau Kak Arfan mengambil untuk aksi nyata kemarin jadi bukti karya boleh, kemudian tinggal menambahkan surat pernyataan. Bisa ya Kak Arfan? Bisa. Ya, jadi kakak-kakak silakan pilih sesuai semampunya kakak-kakak ya. Apalagi sekarang kita sudah sementara penilaian ulangan semester ya, SAS, sumatif akhir semester. Ya, jadi kakak-kakak ambil yang termudah saja. Bukti karya ini diambil dari tugas yang sudah pernah ada. Jadi kakak-kakak sebelumnya sudah melakukan tugas-tugas seperti refleksi, aksi nyata, dan sebagainya. Kemudian RPP juga kita sudah berapa kali mengupload ya, ada RPP yang sebelum dan ada RPP yang setelah. Jadi silakan dipilih modul ajarnya kakak-kakak yang sudah kakak upload pada LMS, silakan dipilih menjadi salah satu bukti karya. Ya, jadi silakan kakak-kakak memilih
salah satu bukti karya yang sudah kakak pernah lakukan ya, yang sudah kakak pernah buat. Ya, jadi boleh praktik baik dalam bentuk refleksi, kemudian praktik pembelajaran juga dalam bentuk video atau PDF boleh. Kemudian ada RPP atau modul ajar. Itu ya kakak-kakak. Jadi silahkan kakak-kakak mau ambil dari aksi nyata yang sudah ada boleh. Jadi tidak usah lagi mau bikin video dan sebagainya. Silahkan ambil yang sudah ada, tinggal dilengkapi saja seperti praktik pembelajaran itu kakak-kakak harus melampirkan surat pernyataan ya, baik dari kepala sekolah maupun persetujuan wali murid. Itu ya kakak-kakak. Sampai sini cukup ya. Ya, kita lanjut kakak-kakak. Nah, untuk unggah draft bukti karya kakak-kakak di LMS untuk kategori praktik baik. Ya, jadi untuk kategori praktik baik kakak-kakak silahkan memilih praktik baik, kemudian kakak unggah berkas di sini. Ya, jadi kakak pilih kategori dari produk bukti karya praktik baik, kemudian ada video. Jadi kakak-kakak ketika memilih praktik baik, kakak-kakak bisa menguploadnya dalam bentuk PDF. Kalau dalam bentuk video, kakak-kakak tinggal mengklik salin tautan video, kemudian pastikan pada LMS. Kemudian kalau untuk PDF, kakak-kakak mengunggah dokumen bukti karya dari laptopnya kakak-kakak itu ya. Jadi kalau dalam bentuk PDF kakak-kakak mengunggah, kalau dalam bentuk video kakak-kakak hanya mensalin tautan. Hanya menyalin tautan ya. Kemudian lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Jadi jangan lupa hashtagnya ya kakak-kakak. Hashtagnya PKG PJOK, pagar guru belajar, pagar murid belajar. Jadi itu ya. Hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Itu ya. Jadi jangan lupa hashtagnya kakak-kakak. Kemudian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya kakak-kakak. Ya, jadi deskripsinya sesuai apa isi dari bukti karyanya kakak-kakak. Contoh ketika modul ajarnya saya terkait menangkap dan melempar bola besar. Jadi untuk deskripsinya saya beri judul bukti karya Paramita Tahalu melempar dan menangkap bola besar di SDN 10 Mo'o Tilango. Jadi kakak-kakak jangan lupa identitas sekolahnya kakak-kakak ya. Kemudian jangan lupa namanya kakak-kakak, jangan lupa materi atau isi dari bukti karyanya kakak-kakak. Jadi jelaskan rinci pada keterangan deskripsi ya. Kemudian lanjut kakak-kakak untuk unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Ya, pilih ada jenjang kelas berapa atau misalnya SD atau SMP gitu ya. Misalnya contoh saya klik SD, kemudian untuk kelasnya saya pilih kelas 6. Kemudian temanya tentang apa, kemudian sarana dan prasarana yang digunakan itu apa, itu ya. Kalau tidak ada sarana dan prasarana tidak usah dipilih, ya. Kemudian kakak-kakak mengunggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya, kemudian klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Jadi kakak-kakak mengupload draft bukti karya sebelum kakak-kakak mengupload bukti karya pada PMM, terlebih dahulu kakak-kakak mengunggahnya pada LMS ya. Jadi sebelum kakak-kakak mengupload bukti karya,
pada PMM, kakak-kakak terlebih dahulu menguploadnya pada LMS pada draft bukti karya. Itu ya. Kemudian lanjut untuk unggah draft bukti karya untuk kategori praktik pembelajaran. Nah, kakak-kakak mengklik praktik pembelajaran, kemudian bentuk karyanya dalam bentuk apa? Praktik pembelajaran kah? Kalau dalam bentuk video, kakak-kakak salin video atau tautan YouTube, kemudian dalam bentuk PDF, kakak-kakak mengunggah berkasnya. Jadi kakak-kakak mengunggah dokumen bukti karya dari laptopnya kakak-kakak. Ya, dan jangan lupa hashtagnya ya, hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, dan hashtag murid belajar. Ya. Kemudian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karyanya kakak-kakak. Oke ya. Lanjut, untuk unggah draft bukti karya di LMS. Iya, saya rasa sama. Nah, ini untuk modul ajar atau RPP ya. Nah, kakak-kakak unggah draft bukti karya, silakan dipilih kategorinya RPP modul ajar. Kemudian bentuk karyanya pilih video atau PDF. Jadi kalau dalam bentuk video kakak-kakak hanya menyalin tautan, kemudian dalam bentuk PDF kakak-kakak mengunggah file PDF-nya, dokumen bukti karyanya kakak-kakak dari laptopnya kakak-kakak ya. Kemudian lengkapi judul dari bukti karya, kemudian deskripsi. Kemudian lengkapi tujuan. Nah, ini yang berbeda dari praktik baik dan pembelajaran. Praktik pembelajaran di bukti karya yang berupa RPP atau modul ajar itu ada tujuan RPP atau modul ajar. Jadi silakan kakak-kakak klik tujuan dari RPP itu apa. Misalnya tujuannya meningkatkan pemahaman peserta didik, ya. Jadi meningkatkan apa? Maksudnya RPP-nya memuat terkait apa begitu ya. Jadi jangan lupa tujuan RPP atau modul ajarnya kakak-kakak. Lanjut. Ya, kurang lebih sama ya. Ada metode, oh iya. Nah, kalau untuk SMP itu ada mode pembelajaran ya. Ada asesmennya, misalnya kakak-kakak menggunakan asesmen otentik bisa. Kemudian mode pembelajaran misalnya kakak-kakak menggunakan mode pembelajaran apa. Kemudian metode mengajar. Kakak-kakak juga bisa mencantumkan metode mengajarnya kakak-kakak. Ini opsional kakak-kakak. Ketika ada silakan diisi, ketika tidak ada tidak usah diisi ya. Lanjut. Unggah draft bukti karya di LMS. Nah, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Jadi silakan kakak-kakak klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya yang nanti akan divalidasi oleh fasilitator. Jadi fasilitator akan memvalidasi bukti karya yang sudah kakak unggah pada draft bukti karya. Setelah fasilitator memvalidasi, kakak-kakak bisa langsung mengupload pada PMM. Gitu ya. Nah, konfirmasi pengumpulan bukti karya setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator
dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat, bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Jadi ketika kakak-kakak sudah mengunggah bukti karyanya kakak-kakak pada draft LMS, pada draft bukti karya di LMS, kakak-kakak tidak bisa mengubahnya lagi ya, kecuali fasilitator mengklik bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Jadi ketika bukti karya tidak memenuhi syarat, maka kakak-kakak berkesempatan untuk bisa mengubahnya. Ya, jadi ketika fasilitator sudah memvalidasi bahwa bukti karya kakak-kakak sudah memenuhi syarat, maka kakak-kakak tidak bisa mengubahnya lagi ya. Makanya sebelum diupload, dicek terlebih dahulu apakah bukti karyanya kakak-kakak sudah sesuai atau masih butuh perbaikan ya. Nah, selanjutnya kakak-kakak konfirmasi unggah draft bukti karya. Nah, di sini statusnya setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Ya, jadi ketika kakak-kakak sudah mengunggah draft bukti karyanya kakak-kakak pada LMS, maka status pada LMS itu akan tercantum seperti ini. Sedang ditinjau, berarti bukti karyanya kakak-kakak sedang ditinjau oleh fasilitator ya, sebelum fasilitator benar-benar mengkonfirmasi bahwa bukti karyanya kakak-kakak benar-benar memenuhi syarat untuk diupload pada PMM. Itu ya kakak-kakak. Nah, selanjutnya fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Nah, jadi kakak-kakak, jika bukti karyanya kakak-kakak dinyatakan belum sesuai, maka kakak-kakak perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya kakak-kakak belum dapat diunggah pada PMM. Itu ya. Kemudian kakak-kakak harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kepada fasilitator. Jadi kakak-kakak setelah memperbaiki bukti karyanya kakak-kakak, maka kakak-kakak kembali menguploadnya pada draft bukti karya. Kemudian setelah divalidasi lagi, maka kakak-kakak bisa menguploadnya pada PMM. Nah, jadi jika bukti karyanya kakak-kakak dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Itu ya. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS ya. Jadi ketika bukti karyanya kakak-kakak dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Itu ya. Lanjut. Nah, ini tampilan untuk status perlu perbaikan. Jadi ketika kakak-kakak sudah mengupload pada draft bukti karya, kemudian statusnya muncul seperti ini. Berarti bukti karyanya kakak-kakak perlu untuk diperbaiki. Itu ya. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda melihat status perlu perbaikan pada tampilan LPI bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Nah, klik perbaikan
untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Jadi, klik perbaikan ini ya, untuk melakukan perbaikan kembali terkait bukti karya yang sudah kakak upload. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sebelum saya lanjut. Kakak-kakak ada yang mau bertanya? Lanjut Kak, lanjut. Oke, siap. Lanjut supaya cepat selesai. Oke. Ya, baik kakak-kakak, kita lanjut ya. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Ini ya. Jadi kakak-kakak sudah mengupload. Apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X. Jadi silakan kakak-kakak mengklik tanda X ini. Maka berkas yang kakak unggah akan hilang dan akan muncul unggah berkas di sini. Jadi kakak-kakak mengupload kembali bukti karyanya kakak-kakak yang sudah kakak-kakak perbaiki. Gitu ya. Setelah diperbaiki, silahkan kakak-kakak klik kumpulkan ya. Apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Nah, unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Untuk catatannya, mohon kakak-kakak lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Jadi kakak-kakak melakukan pengecekan secara berkala ya, untuk mengetahui statusnya kakak-kakak itu sudah sesuai atau masih perlu perbaikan. Itu ya. Kemudian untuk putusan utama dari validasi bukti karya atau lulus validasi. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya kakak-kakak. Bukti karya lulus kurasi. Itu ya. Jadi ketika selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya, silahkan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMN. Itu ya. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Jadi setelah fasilitator memvalidasi, maka kakak-kakak akan muncul tampilan seperti ini ya. Tampilan bahwa bukti karyanya kakak-kakak sudah lulus kurasi dan akan selanjutnya akan diproses untuk diterbitkan di PMN. Nah, untuk selanjutnya akan muncul seperti ini ya kakak-kakak.
Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Jadi, kakak-kakak ketika bukti karyanya kakak-kakak sudah lulus validasi dari fasilitator, maka kakak-kakak menunggu bukti karyanya kakak-kakak diunggah secara otomatis oleh sistem ke PMM. Ya, jadi kakak-kakak juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus, gitu ya. Jadi di sini ini statusnya menunggu terbit. Jadi silakan kakak-kakak mengeceknya secara berkala. Statusnya apa? Perlu perbaikan, sudah sesuai dan atau sudah menunggu terbit seperti ini ya. Kemudian kakak-kakak juga bisa melihat umpan balik kira-kira catatan apa yang diberikan oleh fasilitator kepada kita terkait bukti karyanya kita, ya. Di sini kakak-kakak bisa melihat umpan baliknya. Berarti uploadnya hanya di LMS, Kak? Iya. Di PMM nanti terbit sendiri? Iya, dia akan secara otomatis ketika sudah divalidasi oleh fasilitator, maka bukti karyanya kakak-kakak akan diproses terbit pada PMM oleh sistem. Jadi secara otomatis ya kakak-kakak. Kalau sudah terbit di PMM, kakak-kakak tinggal menyalin tautannya untuk kakak bagikan pada, sebentar akan saya jelaskan nanti, pada bagi bukti karya. Nah, di sana kakak-kakak tinggal copy link tautan yang kakak ambil pada PMM. Itu ya. Kakak-kakak, bukti karyanya kakak-kakak akan otomatis diupload pada PMM. Itu ya. Nah, bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar, kemudian pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya, kemudian buka kategori karya yang Anda ingin bagikan, kemudian pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah, kemudian cari tombol bagikan karya, kemudian untuk kebutuhan PPKG PJOK digunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Nanti sebentar akan saya simulasikan. Akan saya kasih contoh bagaimana caranya membagikan bukti karyanya kakak-kakak pada LMS. Ya baik, lanjut ya kakak-kakak. Nah, berbagi bukti karya. Nah, kakak-kakak, kita sudah masuk pada LMS berbagi bukti karya. Ya, jadi selamat, karya Bapak Ibu sudah baik untuk diunggah di KPMM. Jadi, silahkan bagikan bukti karya. Nah, setelah kakak-kakak mengunggah bukti karya ke PMM, kakak-kakak perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Untuk bukti karya yang sudah diunggah, kakak hanya dapat mengedit deskripsi saja. Ya, jadi kakak-kakak tinggal mengedit deskripsi karena bukti karyanya kakak-kakak sudah diunggah otomatis oleh sistem. Lanjut, fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Oke. Ya. Kakak-kakak ada yang mau bertanya terkait
bukti karya. Saya mau mencoba demokan dulu. Sebentar. Izin kakak-kakak, apa bisa saya demokan terkait cara mengunggah cara berbagi bukti karya? Bisa? Bisa. Bisa. Jadi kakak-kakak masuk pada platform Merdeka Mengajar atau PMM. Ini tampilannya. Ya. Kemudian kakak-kakak masuk pada bukti karya. Ini setelah bukti karyanya kakak-kakak sudah berhasil ya. Sudah ada konfirmasi dari fasilitator bahwa bukti karyanya kakak-kakak sudah sesuai dan siap diterbitkan di PMM. Nah, silakan klik karya saya. Ini contoh saja ya, saya punya. Kemudian kakak-kakak klik bagikan, kemudian salin link, maka link akan otomatis tercopy dan silakan pastekan pada LMS-nya kakak-kakak. LMS. Oke, LMS-nya saya masih bermasalah kakak-kakak. Nanti itu ya, silakan. Jadi silahkan kakak-kakak
pastikan link tadi pada LMS-nya kakak-kakak pada bagikan bukti karya ya. Sebentar ya kakak-kakak. Ya, jadi kakak-kakak langkah upload video dengan tautan. Ya, lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube atau link Google Drive ya. Tapi kalau Google Drive itu tidak bisa kayaknya untuk jadi bukti karya. Dia harus tautan link YouTube. Ya, jadi Kak Arfan untuk bukti karya harus menggunakan link YouTube ya. Kalau link Google Drive dia tidak terbaca. Berarti macam kemarin saya punya itu link video yang bisa terbuka, Kak. Iya. Jadi Yang harus Drive tidak bisa. iya, jadi harus link YouTube ya. Jadi silakan videonya kakak-kakak diupload di YouTube, kemudian link YouTube yang kakak pastikan pada draft bukti karya, gitu ya. Jadi pastikan video yang sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Kemudian pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Ya, jadi kalau kemarin mungkin Kak Arfan menyetelnya pribadi ya, jadi tidak bisa dibuka. Harus klik bagikan share pada bagian bawah video, kemudian klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video milik kakak-kakak. Jadi silakan videonya kakak-kakak jangan sampai diatur pribadi. Kalau pribadi tidak akan terbaca di sistem. Jadi silahkan kakak klik bagikan atau share pada bagian bawah video YouTube. Kemudian klik salin atau copy untuk menyalin tautan video milik kakak-kakak. Selanjutnya, visibilitas video bukti karya. Ya, jadi
Ketika videonya kakak-kakak disetel pribadi, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi tidak dapat dibuka ya. Nah, kendala video ini disetel untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi, private pada channel YouTube-nya. Jadi tidak bisa dibuka ya, tampilannya hanya hitam seperti ini. Ya. Lanjut ke kakak-kakak, langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Ya, jadi ini caranya. Silahkan kakak-kakak kunjungi studio.youtube.com, lalu pilih konten, kemudian pilih video yang ingin kakak ubah visibilitasnya, kemudian klik private atau pribadi pada kolom visibility, ya. Kemudian pilih public, lalu klik publish. Ya, jadi harus publik ya. Ini langkah-langkahnya. Kemudian video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Jadi ketika bukti karyanya kakak-kakak atau videonya kakak-kakak tidak bisa diputar langsung pada PMM. Ya, kendala video tidak tersedia tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube. Jadi, ketika video karyanya kakak-kakak terbaca ada copyright atau masalah hak cipta, makanya sebisa mungkin videonya kakak-kakak itu tidak ada musik-musiknya. Jadi, natural. Proses pembelajaran atau praktik baik silahkan jangan masukkan musik ya. Kalau intro kayaknya boleh, tapi kalau ada musik-musik akan terbaca copyright. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar belakang musik yang memiliki hak cipta. Jadi ketika videonya kakak-kakak terbaca menggunakan latar belakang musik yang memiliki hak cipta, maka bukti karyanya kakak-kakak tidak dapat diputar secara langsung pada aplikasi internet. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Itu ya. Kemudian langkah-langkah kakak-kakak untuk mengecek hak cipta video di YouTube. Ya, jadi ini caranya kakak-kakak mengecek hak cipta di YouTube. Silakan kakak-kakak kunjungi studio.youtube.com, lalu pilih konten dan pilih video yang ingin kakak periksa hak ciptanya. Ya. Kemudian pilih copyright pada scroll ke bawah setelah video. Setelah kakak pilih konten, kemudian scroll lagi ke bawah ada copyright. Kemudian kakak klik copyright tersebut, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika ya, kakak-kakak bisa mengubah latar belakang musiknya di video kakak-kakak. Jadi di YouTube itu kakak-kakak akan disediakan referensi musik atau latar belakang musik yang tidak melanggar hak cipta, ya, tidak copyright begitu. Ya, pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui ini. Oke. Ya. Terima kasih kakak-kakak. Ya, baik kakak-kakak, untuk bukti karya masih ada pertanyaan? Ada Kak. Ya, silakan Kak Arfan.
Bukti karya sudah paham untuk cara uploadnya, cuman kita ini ada di posisi Zoom, lagi 2 kali Zoom ya Kak? Hari ini jika sudah selesai hari ini maka tinggal 1 kali lagi Kak. Oh, Tinggal sudah direfleksi. bukti karya, ya itu pun hanya 1 JP. Berarti terang sudah direfleksi ini Kak, Zoom-nya sudah direfleksi. Ya, untuk tanggal 10 itu refleksi bukti karya. Jadi pastikan sebelum kita melakukan refleksi bukti karyanya sudah terupload pada PMM. Itu ya. Jadi untuk bukti karya Karpan, silakan memilih yang paling mudah karena posisi kita sekarang sudah dalam penilaian akhir semester ya. Jadi silakan dipilih di antara aksi nyata yang sudah Karpan lakukan. Boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk PDF. Oh iya Kak, mau tanya lagi Kak, untuk tugas RTL ini itu bukan bukti karya ya? Oh bukan, itu rencana tindak lanjut Kak. Oh yang kemarin. Tapi kalau Kak Arfan mau ambil itu sebagai bukti karya boleh karena itu rancangan program. Bisa. Ada bagaimana Kak? Langsung video diunggah. Kalau video berarti itu sudah praktik baik. Iya boleh. Kalau Kak Arfan mau ambil RTL-nya berarti Kak Arfan berbagi praktik baik terkait program. Berarti hanya PPT-nya yang Kak Arfan upload. Iya, tentang video itu. Ketika Arfan ubah dalam bentuk PDF baru Kak Arfan upload. Tentang video itu. Iya, untuk bukti karya itu Kak Arfan ada 3 toh. Jadi ada praktik baik. Praktik baik itu bisa berupa refleksi, bisa berupa program, bisa berupa ya hanya itu ya. Berbagi praktik baik begitu, jadi bisa dalam bentuk video, bisa juga dalam bentuk PDF. Kemudian untuk praktik pembelajaran, itu pembelajaran dalam bentuk video, atau bisa juga aksi nyata yang dalam bentuk PPT, yang kemudian PPT-nya itu disalin ke PDF, kemudian diupload. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu modul ajar. Jadi pilih yang paling mudah, modul ajar. Kalau modul ajar tidak perlu surat pernyataan. Tinggal upload modul ajar selesai. Berarti PPT juga tidak perlu lagi surat pernyataan Kak ya? Iya, kalau PPT tidak ada foto-foto peserta didik, tidak perlu. Tapi kalau PPT-nya kakak-kakak ada foto-fotonya peserta didik, itu harus melampirkan surat pernyataan. Jadi bukti karya kakak-kakak itu kalau ada fotonya peserta didik, itu melampirkan surat pernyataan. Tapi kalau PPT-nya kakak-kakak tidak ada sama sekali fotonya peserta didik atau gambar sama sekali tidak ada, itu tidak perlu. Karena itu hanya berupa rancangan program atau hanya berupa refleksi, itu tidak apa-apa. Tidak usah melampirkan surat pernyataan. Oh iya. Surat pernyataan yang saya maksud, surat pernyataan itu ada 2 ya. Surat pernyataan persetujuan dari kepala sekolah dan wali murid, dan ada surat pernyataan peserta PKG PJOK. Jadi kalau untuk surat pernyataan peserta PKG PJOK itu semua. Nanti saya mau download di LMS, nanti kakak-kakak bisa download di LMS masing-masing ya. Atau punya siapa yang ada di sini? Akunnya di, oh ya, saya coba download dulu, saya perlihatkan surat pernyataannya. Tunggu. Saya penuh sekali.
Surat pernyataan itu di-download di LMS-nya masing-masing kakak-kakak. Tapi boleh juga saya semua kirim kemarin. Bentar ya. Berarti Kak untuk upload bukti karya itu di draft berarti mulai sekarang-sekarang ya? Boleh. Karena tanggal 10 sudah masuk pada refleksi PMM, iya. PMM. Iya. Makanya kalau Oh. sudah ada, diupload saja. Kalau Oh, kalau iya. kalau saya kemarin, saya ambil RPP, kan RPP itu sudah diperbaiki, sudah kita ada asesmen autentiknya di sana, sudah kita perbaikikan itu RPP. Jadi RPP saja yang paling mudah. Tidak perlu ada surat pernyataan dari orang tua, karena itu memang asli bukti karyanya kita. Kalau suka mudah, kalau saran saya RPP saja, RPP atau modul ajar saja. Tapi kalau kakak mau iya, siap. boleh upload video, kan videonya juga tidak mau batek toh, so ada video aksi nyata toh. Tinggal linknya yang mau dibagikan. Linknya yang mau diupload di draft bukti karya. Jadi kalau sudah ada videonya, silahkan saling link, langsung upload pada bukti karya, draft bukti karya. Ya, jadi kakak-kakak saya izin share ini contoh ya. Jadi kakak-kakak ini bukti karyanya masuk pada bukti karya, unggah draft bukti karya ya. Oke, saya kembali di sini dulu. Ya, masuk pada bukti karya, kemudian kakak-kakak pilih unggah bukti karya. Nah, scroll ke bawah, itu ada lembar pernyataan peserta PKG PJOK, pengambilan gambar anak, foto atau video, dan penampilan produk bukti karya. Jadi diklik, akan muncul tampilan seperti ini kakak-kakak. Silakan diklik make a copy. Jadi kakak-kakak mengcopy setelah kakak-kakak ini lembar pernyataan peserta PKG PJOK pengambilan gambar ini. Jadi silahkan di-download. Ya, sudah. Ya, jadi kakak-kakak harus melampirkan pernyataan ini ketika kakak-kakak mengupload bukti karya dalam bentuk video. Terus
untuk bukti karyanya kakak-kakak yang dalam bentuk PDF, tapi ada fotonya anak-anak di sana, kakak-kakak juga harus melampirkan surat pernyataan ini, ya. Jadi kakak-kakak kalau bukti karyanya dalam bentuk RPP atau modul ajar, surat pernyataan untuk pengambilan gambar ini tidak perlu. Nah, RPP atau modul ajarnya kakak-kakak itu merupakan hasil kerjanya kakak-kakak. Jadi tidak perlu melampirkan surat pernyataan pengambilan gambar. Bagaimana Kak Arpan? Modul ajar. Kak Arpan sama pilih modul ajar. Iya, soalnya ini DP lemparan ini ada buka ini lebih banyak. Tambah lagi lampiran foto. Ya, makanya kalau ambil yang mudah saja kakak-kakak, apalagi kita sekarang dalam proses penilaian akhir semester ya. Dan untuk modul ajar juga itu kan sudah dari kita revisi, jadi modul ajar terbaik insya Allah, karena modul ajar sebelum dan modul ajar sesudah. Nah, untuk modul ajar yang sesudah yang kita gunakan pada aksi nyata itu yang dijadikan bukti karya, Kak. Tapi kembali lagi sama kakak-kakak, silahkan memilih. Kakak-kakak mau ambil RPP, atau mau ambil video pembelajaran boleh, atau mau ambil produk refleksi yang kemarin-kemarin juga boleh. Semua boleh kakak-kakak. Silakan kakak-kakak mengambil bukti karya dari hasil tugasnya kakak-kakak kemarin boleh. Refleksi atau program yang kakak akan jalankan nanti pada rencana tindak lanjut juga boleh. Kak Arpan ambil rencana tindak lanjutnya apa? Programnya apa? Oh, itu harus yang programnya itu, Kak. Yang kalau saya lihat contohnya Kak itu kan Bakia. Kalau saya punya mau ikut modul ajar, boleh enggak? Boleh, boleh. Lompat jauh, materi lompat jauh. Boleh, semua boleh Kak. Atau yang lain lah yang Ibu yang Kak sarankan, lari balok, bolak-balik balok. Boleh. Tapi Semua. kalau di bukti karya modul ajar lompat jauh tidak masalah. Tidak masalah. Oh, siap. Soalnya ini belum terkerja ini, 30 November seharusnya berakhir ini. Ini tanggal 2 Desember. 2 Desember. Cepat kerja Jo, tidak mau cair ini. Baru refleksi ini apa lagi masih sini, belum saya lihat lagi refleksi. Alih Arpan. Iya, masih banyak yang belum upload, bahkan tugas-tugas yang kemarin padahal saya sudah kirim untuk contoh-contohnya untuk di ATM, masih saja masih banyak yang belum upload. Kakak-kakak untuk tugasnya tolong sebelum tanggal 10 ya. Tugas-tugasnya, kemudian RTL dan sebagainya, silakan kakak-kakak kalau tidak memungkinkan untuk membuat video, silahkan foto saja, foto. Kemudian foto itu dibikinkan video, bisa. Kalau misalnya tidak memungkinkan membuat video dengan durasi yang 15 menit itu, silahkan kakak-kakak membuat foto, tapi foto kakak-kakak sementara memaparkan. Di tugas mana itu? RTL. Oh, mau taruh link di situ. RTL Poli itu bukan apa Poli Pak Arpan. Karena tindak lanjut itu Kak Arpan mau paparkan di depan komunitas belajarnya Kak Arpan. Jadi komunitas belajar SMA. Jadi ada guru-guru. Kak Arpan memaparkan program yang akan Kak Arpan jalankan nanti. Entah 1 bulan ke depan atau 2 minggu ke depan atau berapa, pokoknya sesuai dengan program yang Kak Arpan jalankan gitu ya.
Baru tugasnya mau upload di mana? Di RTL ada yang mau upload akan ada. Dia bilang Video motor itu. itu PMMUT. Tunggu. RTL. LMS. Kan terang belum membuka RMS, boleh yang tanya mau upload di mana di RTL apa? Ambil dokumentasi juga foto. Itu Iya, capai. tenang. Dong mau analisis ulangan harian lo anak-anak Uti. Padahal kemarin ada berapat Makanya Kak Riki pakai kuisis coba ulangan. Kalau pakai kuisis terus tidak mbak periksa soalnya. Semua periksa otomatis, semua analisis otomatis. Nomor satu. Rencana begitu Kak, cuma masalahnya siswa ini tidak semua yang punya HP. Jadi itu yang zaman sekarang iya. masih tidak ada HP hati. Difasilitasi oleh guru saja. Ada. Apalagi siswa SMP berapa orang Kak Riki? Kalau sekolah pas saya itu 50 orang, kelas 7, 8, 9 itu. Tidak ada 50 HP orang semua. Lumayan banyak. Tidak ada HP semua itu. Iya, sebagian tidak ada HP. Saya kira Kalau tidak ada HP itu 50 orang itu. Oh. Kalau mau ini Dikata si Mama Tulang, Rombu, dikata si Mama Tulang, pinjam lab, dikata si Mama Tulang. Banyak sekali SMP Payu ini sekolah di sini bu. orang seperasaan mau pergi di SMA itu terakhir BNBK. Kenapa? Lambat bayar. Sudah masalah ke belakang gitu. Oke kakak-kakak sudah paham ya terkait bukti karya. Ya sudah. Kalau Kak Ismet untuk RTL-nya ambil apa programnya? Video jungkir balik. Saya ada ambil permainan tradisional Hadang yang kemarin. Ya, yang kita mainkan di ini ya, SEM di tatap Iya. Iya. Oh, berarti Kak Arpan mau ambil yang itu bolak-balik balok. Cuman kalau di bukti karya modul ajar, terlalu ribet yang lain. Silakan, tidak apa-apa kakak-kakak. Saya saja kemarin itu RPP-nya saya tentang melempar bola kalau tidak salah. Melempar bola, saya punya bukti karya bakiat berbagi. Saya punya rancangan lintasan. Jadi tidak apa-apa. Baru DP video ini mau taruh di mana itu yang tadi? Yang ini video mana? PDF, video RTL. Link yang mau upload. Iya mau upload di situ di apa itu? RTL. RTL itu. Berarti ada dua di situ. Link dengan bentuk PDF. Iya. Dari PDF. PPT itu yang bikin PDF. Coba saya lihat di sini ya RTL. Kemarin ada hari guru pakai tarik balok dia dapat video RTL, belum boleh buka. RTL itu kakak-kakak terakhir mengupload itu 30 November. Tapi tidak apa-apa. Nah, Kak Arpan coba Kak Arpan lihat di layar ada unggah tugas kerja lanjut. Nah, ini dia punya bahan tayang itu yang Tika Arpan mau paparkan itu mau upload di sini. Jadi dia dalam bentuk PPT tuh Tika Arpan saling dulu jadi PDF baru Tika Arpan di sini. Iya. Yang linknya Iya. oh link video di situ. Oh, siap. Ya, website URL itu di situ dengan di sini. Jadi 2 kali Mbak paste link di website URL dengan di komen. Boleh Kak Arpan? Bisa. Oke, ada lagi pertanyaan kakak-kakak? Oh, 2 kali mau pas itu link. Saya pengen cuma 1. Cuma di yang awal itu. Boleh, insya Allah terbaca. Boleh. Baru refleksi akhir sudah tidak ada itu. Tidak ada tugas-tugas boleh itu
Oh iya, saya sudah close lagi. Refleksi kayaknya masih ada stok, Kak. Iya, Kak Riki masih ada refleksi. Mau upload refleksi bukti karya atau tidak ada ya? Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Ya, Habis Mbak upload itu tidak ada lagi DP. Cuma keterangannya itu refleksi. Tapi semua isi itu tidak ada kayaknya. Oh, tinggal Mbak isi-isi kayak instrumen begitu ya? Iya. Oke. Jadi kakak-kakak untuk tugas-tugas saya mohon dengan sangat sebelum tanggal 10 tolong dilengkapi LMS-nya. Tolong nanti saya list juga di grup siapa-siapa yang belum upload tugasnya. Jadi tolong sebelum refleksi bukti karya pada tanggal 10 Desember semuanya sudah terupload tugas-tugas baik dari modul 2.1 sampai 2.6, kemudian modul 3, kemudian kemarin aksi nyata masih ada yang belum upload juga, kemudian RTL masih ada juga yang belum upload, termasuk Tika Arfan. Lepas. Karya dulu yang mau. Bukti karya dulu yang semua upload pesan duluan. Oke, karena itu yang so ada. Oke, boleh kakak-kakak. Ya, kita sebelum kita akhiri untuk so tidak ada pertanyaan kakak-kakak? Sudah tidak? Ada. Pertanyaannya Ada. apa, Kak? Ya. Kapan mau ke hotel? Masih kurang tahu, Kak. Insya Allah mungkin setelah kan tanggal 13 itu laporan fasilitator. Jadi mungkin setelah itu. Saya masih kurang tahu nih. Ya, Kaos dikari kisah jemput kaos. Untuk kaos tidak bisa dijemput oleh peserta kakak-kakak, harus fasilitator yang jemput. Oh, berarti pastilah harus ikutin ke hotel itu. Nanti ambil muka hotel itu saja, tidak usah pakai dulu. Insya Allah nanti dijemput kakak-kakak. Tapi masih sekarang kan masih SAS, jadi insya Allah setelah SAS saya mau ke Limboto, nanti saya jemput. Jemput Jadi, sekalian kalau ke hotel, Kak. Tidak usah jemput biar ada alasan Pak itu mau ikut kegiatan di hotel itu. Oke, silakan kakak-kakak buka kameranya. Boleh kita foto bersama. Jadi ini foto. Iya. Baik. Tidak, masih ada. Masih ada. Ya kakak-kakak silakan buka kameranya. Kita foto bersama. Di sini itu yang so habis TP ini, cewek-cewek. Sini. Terakhir ini no, terakhir. Terakhir. Iya, Kariki boleh. Oh, Kariki pakai HP. Mau pakai HP? Bentar saya coba ini dulu. Buka kamera Kak Ismet, buka kamera. PPG bermasalah, Ismet itu. Oke, siap kakak-kakak. Senyum terbaik. Oke. Buka kamera Kak Ismet. Sudah kampanye hari ini, sudah nomor 2 menang. Oke, semangat kakak-kakak. Siap. Terima kasih kakak-kakak untuk waktunya. Izin boleh bantu saya pimpin doa ke Arfan sebelum kita akhiri. Ini ada tuh Pak Aris Ji ini. Bawa oto ini kayaknya ini. Doa selamat dulu, doa selamat. Iya. Kalau maaf saya ada kegiatan di luar. Jadi kegiatan di luar background di dalam ini. itu dia. Orang gegelo. Ya, silakan Kak Arfan boleh pimpin doa. Baik. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini,
Baiknya kita akhiri dengan berdoa dulu. Untuk berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih Kak Arfan atas partisipasinya. Ya, semoga dengan diakhiri kegiatannya kita dengan doa, semoga kegiatan kita pada hari ini Allah berkasi. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat sampai kegiatan program PKG PJOK ini berakhir. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sehat selalu kakak-kakak, karena tinggal 1 kali tatap muka kita program ini atau pelatihan ini akan berakhir. Ya, semoga kedepannya kita menjadi guru-guru yang lebih baik lagi dan terdampak untuk peserta didik kita. Terima kasih kakak-kakak. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemana nih saya karike nangis seperti sini tidak bahagia kemari. Meta. Apa cerita terbilang kata sama bola 1 kali pertemuan itu adalah